tidak wajib. Gimana Pablo? Pablo. Pablo, kenapa pakai pengawalan Pablo? Nggak ada pengawalan. Terus? Lalu apa? Lalu apa? Itu saudara-saudara kita. Kami jalan. Tapi kenapa harus banyak yang hadir Pablo? Bisa disebut ini pengawalan dengan Pablo. Ayo. Mari. Alhamdulillah. Sambil jalan. Cepat. Itu ada kursi di sini. Aman, bilang santai aja. Santai. Kamu ambil berita pelan-pelan. Buka pintu itu, buka pintu satu lagi. Ya Bang. Ya. Beribadah, berdoa, juga minta dukungan orang terdekat seperti ibu, istri, teman-teman, saudara, kan saya bilang tadi dia ada kerjaan, maksudnya nggak bisa dikerjakan. Jadi lu maklum ya? Jadi nggak walaupun nggak kehadiran Menteri malah tetap siap. Ini sudah jelas, media semua dengar juga, rekan-rekan media juga, kita jelas dengarkan bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh para jaksa penuntut umum, kami telah diskusi kepada kawan kami masing-masing dan juga dengan tim semua, kami terhadap dakwaan tersebut kami keberatan dan melakukan eksepsi. Adapun atas keberatan kami adalah karena satu, karena lokus daripada perkara ini adalah di wilayah Jawa Barat, Bogor, karena sesuai dengan pasal 271 yang dimana yang menyatakan mendistribusikan dan mentransmisikan itu adalah ada di kantor maupun rumah oleh pada terdakwa 1 dan terdakwa. Itu satu. Kedua, karena dari saksi yang kami lihat di dalam berkas itu ada sekitar 23 saksi, namun itu mayoritas hampir 16 daripada saksi tersebut berada di wilayah Jawa Barat. Itu adalah menjadi salah satu alasan sementara saat ini menjadi alasan kami untuk melakukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. Mungkin Kecewa nggak sih mungkin sidangnya ditunda kelamaan nih 1 bulan mungkin? Tidak ada kata kecewa lah. Wah, tadi kita sama-sama melihat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Dakwaan menurut kami adalah dakwaan borongan. Kenapa dakwaan borongan? Karena mulai dari ke-1, ke-2, ke-3, semua redaksinya sama, pasalnya berbeda. Sehingga dari pasal berbeda ini menurut hemat kami, bahwa mekanisme menyusun dakwaan tidak seperti itu. Harus perbuatan hukumnya berbeda. Jangan disamakan. Ini sama redaksi semua, pasalnya berbeda. Kenapa nggak dikumpulin semua? Makanya itu salah. Peristiwa pidananya juga adalah di Jawa Barat. Kenapa di Polda? Kenapa di sidang di Jakarta Selatan? Tidak sesuai itu. Kalau kemudian lagi menyangkut masalah di dalam dakwaan juga kita mendengar sama-sama ya bahwa saudara jaksa penuntut umum mengatakan alamatnya banyak di Jakarta Selatan. Kami juga pegang berkas kok. Ada 23 tuh saksi. Gue buka di sini nih. Ada 23 saksi. 4 orang dari Polda Metro, 3 orang, ya kan? 3 orang Jakarta Selatan. Lebihnya semua itu Bogor. Bagaimana kita mau katakan seperti ini? Kan begitu kawan-kawan ya. Kami yang jelas kami eksepsi. Kalau nggak panjang kami diskusi karena mengingat situasinya juga di dalam persidangan di tengah cepat hanya Pablo menilai bahwa ini banyak yang janggal.
sehingga Pablo mengatakan ya sudah kita ajukan eksepsi. Ponis dulu ya, bareng-bareng sama-sama terus dalam tahanan mereka mesra banget ya kan, saling mendukung. Ini kan musibah, kami musibah dan mereka juga tahu. Anak-anaknya kayak kasihan, prihatin sekali ya. Itu anak itu kan masih kecil, butuh ASI dan mestinya harusnya ini menjadi bahan pertimbangan hakim nanti. Kita sangat prihatin sekali, apalagi anak-anak sering tanya, papi mami kapan pulang? Nah ini yang membuat orang tuanya merasa terpukul, sering terpukul. Pablo dan Ray selalu mengingat saya kalau soal bicara soal anak ya. Ini anak kan masih kecil, butuh ASI, butuh kasih sayang kedua orang tuanya. Ya mereka kalau anaknya datang, makanya anaknya jarang besuk, mereka yang minta supaya anaknya jangan datang besuk. Karena waktu anaknya datang mereka senang, tapi pada saat pulang itu mereka sedih dan mereka ngedrop. Waktu itu kan sempat diajukan penangguhan penahanan dari lawyer sebelumnya, tapi tidak dikabulkan. Nah kita mau coba kalau bisa ya kita ajukan biar jadi bahan pertimbangan hakim juga. Yang pertama yang kami akan sampaikan keterangan tersebut karena kami melihat dakwaan jaksa penuntut umum itu sama-sama keliru. Begitu rapi dibuat, tetapi malah membuat terdakwa tidak mengerti. Dalam hukum acara itu dijelaskan apakah terdakwa mengerti akan dakwaan. Sesuatu yang didakwakan kepada terdakwa itu harusnya dipahami apakah benar dilakukan atau tidak. Tetapi oleh terdakwa, jangankan terdakwa, kami penasihat hukum terdakwa saja tidak mengerti tentang dakwaan tersebut. Nah, dakwaannya bersifat subsidiaritas, tetapi ada alternatifnya gitu. Nah, sehingga kami melihat ada keraguan-raguan jaksa dalam membuat dakwaan. Yang pertama keraguan-raguan itu bahwa dia menekankan bahwa ada perbuatan tentang konten kesusilaan. Tiba-tiba jaksa melapis dengan pencemaran nama baik. Artinya ada keraguan-raguan yang kami temukan di dakwaan tersebut. Bahwa kami yakini bahwa klien kami tersebut tidak melakukan perbuatan yang didakwakan ini gitu. Sehingga kita akan buktikan, tetapi secara formilnya kita melihat apakah sudah benar. Sebelum kita melanjut kepada pokok perkara, kita lihat apakah benar tidak dakwaan jaksa tersebut. Apakah sudah sesuai dengan materi, formil dan materi dakwaan jaksa tersebut dibuat dan sudah sesuai dengan hukum acara. Nah, tetapi kami lagi-lagi diskusi, kami melihat bahwa tidak sesuai dengan hukum acara. Sehingga kami merasa bahwa dakwaan ini tidak dipahami dan tidak dimengerti oleh terdakwa. Pasal yang disangkakan, dugaannya itu adalah pasal Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1, yaitu barang siapa tanpa hak mentransmisikan, mendistribusikan kesusilaan. Begitupun pasal 27 ayat 3 tentang mendistribusikan atau dapat mengaksesnya suatu konten pencemaran nama baik. Nah, dalam dakwaan itu jelas tadi disampaikan. Saya bertanya kepada klien kami dong, Gali Ginanjar, apakah kamu mendistribusikan? Apakah kamu mentransmisikan? Jawabannya tidak. Gitu. Dan itu diperkuat dari dakwaan tadi. Yang mengupload itu siapa? Pemilik vlog itu siapa? Gitu. Menurut sudut pandang kami, saya kira pasal itu kurang tepat gitu kalau disangkakan kepada klien kami. Gitu. Dalam posisi ini klien kami adalah seseorang yang diwawancara. Gitu. Itu pun jelas tadi disampaikan dalam dakwaan. Kalau tidak hilaf kami, presenter tidak mencegah untuk itu gitu loh, malah melanjutkan itu. Setahu saya sih baik-baik aja ya gitu, karena kesibukan kali ini Baby Kumalasari tidak hadir, itu memang sudah dikonfirmasikan ke kami bahwa Baby Kumalasari itu sedang ada aktivitas syuting gitu. The next mungkin besar kemungkinan akan hadir di sidang selanjutnya gitu. Kami semalam masih sempat meeting untuk membahas persiapan sidang hari ini bersama Baby Kumalasari, dan justru Mbak Berbi support gitu.
Dan memang pada saat sidang ini kami sampaikan bahwa ada waktunya Berbi Kumalasari untuk dihadirkan. Dan pasti pada saat kesaksian yang bersangkutan, ya yang bersangkutan pasti akan membela suami yang bersangkutan. Bila mana perkara ini lanjut pada pemeriksaan pokok perkara. Gitu. Matanya merah itu karena tadi pengakuan Gali ke kita, dia nggak ngerti dengan dakwaan itu, sehingga dia sedih gitu. Kok bukan perbuatan atau makanya kami seumur-umur baru dapat klien yang nggak ngerti dengan dakwaan, matanya merah gitu. Jadi memang dia nggak ngerti sama sekali dakwaan tersebut, sehingga kami mengambil keputusan untuk mengajukan eksepsi. Masih baik, Berbi Kumalasari masih datang. Nanti lihat aja besok mungkin beliau dia akan datang. Kan setiap hari Selasa, hari besok dia datang, setiap hari besok dia datang. Cuman mungkin teman-teman media nggak sempat lihat bahwa kan tidak harus memberitahu dia datang. Setiap seminggu itu 3 kali dia datang. Besok suaminya dan memberi support suaminya. Dan kami semalam, saya, Kang Erik, Mas Sugi Aryo, pada saat meeting disampaikan bahwa bela dan dampingi suami saya sampai bagaimana caranya bahwa yang bersangkutan memang tidak melakukan perbuatan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.